Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wilta Tikta Badar dari jurusan Pengembangan Masyarakat Islam dengan NIM 0103212025. Maksud dan tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas UAS saya yang mata kuliah hadis tematik yang diampu oleh Bapak Haji Muhammad Iqbal LCMA. Ya, langsung saja marilah kita sama-sama menyimak hadis tersebut. Pengertian hadis tematik. Metode hadis tematik adalah salah satu metode penelitian dan pengkategorian hadis berdasarkan tema atau topik tertentu. Dalam metode ini, para ahli hadis mengumpulkan hadis-hadis yang memiliki kaitan dengan suatu tema atau topik tertentu, baik itu akhlak, ibadah, sosial, politik, atau lainnya. Adapun di dalam hadis metode tematik ini mempunyai ciri-ciri. Yang pertama adalah mengumpulkan dan mengkategorikan hadis berdasarkan tema atau topik tertentu. Yang kedua, menolak hubungan antara hadis-hadis yang memiliki tema yang sama. Yang ketiga, pemahaman yang lebih baik tentang ajaran Islam dalam konteks yang lebih spesifik. Hadis yang pertama, hadis tentang manusia adalah makhluk sosial. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Artinya, manusia adalah makhluk sosial dan sebaik-baik manusia di antara mereka adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini pun mempunyai substansinya, yaitu hadis ini menggarisbawahi pentingnya interaksi sosial dan kerjasama antara manusia. Manusia tidak hanya hidup untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk berkontribusi dan membantu sesama. Masuk hadis yang kedua, hadis berkenaan dengan akhlak. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Artinya, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Hadis riwayat Ahmad. Adapun hadis ini mempunyai substansinya, yaitu hadis ini menekankan pentingnya meningkatkan akhlak yang baik. Rasulullah SAW diutus oleh Allah untuk memberikan teladan dan membimbing umat dalam memperbaiki akhlak mereka. Masuk hadis yang ketiga, hadis yang berkaitan dengan perpecahan atau perselisihan umat Islam. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iftaraqat al-yahudu ala ihda au thintaini wa sab'ina firqatan wa tafarraqat an-nasara ala ihda au thintaini wa sab'i firqatan wa taftariqat ummati ala thalathi wa sab'i firqatan. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, umat Yahudi terpecah menjadi 71 atau 72 golongan. Umat Nasara terpecah menjadi 71 atau 72 golongan, dan umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Al-Hakim, Ahmad, dan lain-lain. Hadis ini dinyatakan sahih oleh At-Tirmidzi, Al-Hakim, Ibnu Taimiyah, Asy-Syuuti, Al-Munawi, Asy-Syaitibi, Az-Zahabi, dan Albani. Hadis ini pun mempunyai substansinya, yaitu hadis ini mengingatkan umat Islam tentang bahaya perpecahan dan kebutuhan. Masuk dengan hadis yang keempat, hadis tentang ciri-ciri orang munafik. Ayatul munafiqin salatu idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza u'timana khana. Tanda-tanda orang munafik ada 3, yaitu yang pertama, 1. Ketika berbicara ia dusta. Yang kedua, ketika berjanji ia mengingkari. Dan yang ketiga, ketika ia diberi amanat ia berkhianat. Hadis riwayat Bukhari.
Substansinya yaitu, atau apakah pernah kita mengucap sebuah janji yang tidak bisa kita tepati hingga akhirnya ingkar, lalu saat diberi sebuah tanggung jawab, apakah kita dapat melaksanakan amanat tersebut dengan baik atau justru lalai dalam tugasnya? Apabila jawabannya adalah iya, maka sebaiknya kita segera beristighfar dan memohon ampun kepada Tuhan Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Maha Pengasih juga Maha Penyayang. Jangan sampai ada potensi atau bibit orang munafik dalam diri kita dan menjadi manusia yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nauzubillah min zalik. Hadis yang terakhir. Hadis tentang siapa melihat kemungkaran hendaklah berusaha merubahnya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yaqulu mar ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di antara kamu melihat kemungkaran, hendaklah ia mencegah kemungkaran itu dengan tangannya. Jika tidak bisa, hendaklah mencegahnya dengan hati atau lisan. Jika tidak mampu juga, hendaklah ia mencegahnya dengan hatinya. Itulah selemah-lemah iman. Hadis riwayat Muslim. Substansinya yaitu amar ma'ruf nahi mungkar hukumnya adalah fardu kifayah. Artinya, bila sudah ada sebagian orang yang melaksanakan, maka gugurlah kewajiban tersebut atas orang lainnya. Tetapi, bila tidak ada yang mengerjakan dan semua orang meninggalkan, maka dosalah semua orang yang tidak uzur. Amar ma'ruf terkadang menjadi fardu ain. Misalnya, ketika ia melihat kemungkaran, sedangkan tidak ada yang melihatnya kecuali dia, atau tidak mungkin hilang kecuali dia yang mencegahnya, atau tatkala melihat istrinya atau anaknya berada dalam kemungkaran. Demikianlah hasil dari saya. Apabila ada kesalahan kata atau tingkah laku saya kurang berkenan kepada teman-teman yang menonton, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.